Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rina Kusumaningrum. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi proyek kreatif dan kewirausahaan pada materi membuat proposal usaha. Materi ini digunakan dan dipelajari oleh siswa SMK kelas 11. Adapun capaian pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu peserta didik mampu menyusun proposal usaha atau bisnis plan yang meliputi perencanaan usaha, biaya produksi, break-even point atau BEP, dan return on investment atau ROI. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, melalui pengamatan dan informasi video PPT Canva, peserta didik mampu memahami konsep proposal usaha secara mandiri dan bernalar kritis. Yang kedua, melalui video pembelajaran atau tutorial menyusun proposal usaha, peserta didik mampu menyusun proposal usaha atau bisnis plan secara sistematis yang meliputi perencanaan usaha, biaya produksi, break-even point atau BEP, dan return on investment atau ROI secara mandiri, kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Adapun indikator ketercapaian pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian proposal usaha. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun proposal usaha atau bisnis plan secara sistematis yang meliputi perencanaan usaha, biaya produksi, break-even point atau BEP, dan return on investment atau ROI. Langkah selanjutnya, sebelum kita menyusun proposal usaha atau bisnis plan, sebaiknya kita menyusun perencanaan usaha terlebih dahulu. Perencanaan usaha meliputi yang pertama adalah nama perusahaan. Buatlah nama perusahaan yang memiliki filosofi tertentu ataupun harapan yang ingin kita capai untuk usaha kita ke depannya. Kemudian yang kedua adalah lokasi perusahaan. Tulislah lokasi perusahaan atau alamat lengkap yang merupakan alamat lokasi perusahaan kita berdiri. Kemudian yang ketiga, komoditi yang akan diusahakan. Dan yang keempat, konsumen yang akan dituju. Kemudian yang kelima, pasar yang akan dimasuki atau segmentasi pasar yang akan kita pilih untuk menjadi pasar sasaran kita nantinya. Yang keenam, partner yang akan diajak kerjasama ataupun investor yang nanti akan kita berikan proposal usaha yang kita buat. Kemudian yang ketujuh, personil yang dipercaya untuk menjalankan usaha. Kemudian yang kedelapan, jumlah modal yang diharapkan dan yang saat ini tersedia. Dan yang kesembilan, peralatan yang perlu disediakan. Berikut adalah contoh produk usaha atau komoditi yang biasa diusahakan oleh masyarakat di sekitar kita. Coba tebak, pada slide berikut ini ada 4 gambar usaha yang sedang berjalan. Usaha apa sajakah yang ada pada slide tersebut? Betul sekali. Yang pertama adalah usaha dalam bidang kuliner. Kemudian yang kedua adalah usaha dalam bidang fashion. Kemudian yang ketiga adalah usaha dalam bidang industri perikanan. Dan yang keempat adalah usaha dalam bidang industri atau pembuatan sepatu. Dari beberapa gambar tersebut, dapat kita simpulkan bahwa untuk menjalankan usaha, tentulah kita membutuhkan modal untuk kita dapat menyediakan peralatan maupun bahan baku yang nanti akan kita gunakan untuk menjalankan usaha kita tersebut. Ada baiknya sebelum kita mempelajari tentang pengertian proposal usaha, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa manfaat maupun tujuan dari kita menyusun proposal usaha. Adapun manfaat maupun tujuan dari kita menyusun proposal usaha adalah untuk menghimpun modal. Tentu saja, sebelum kita akan menjalankan sebuah usaha, tentu hal pertama yang perlu kita persiapkan adalah permodalannya.
Adapun sumber permodalan yang pertama adalah modal dapat berasal dari tabungan pribadi kita sendiri. Akan tetapi, jika tabungan pribadi kita dirasa masih kurang, maka sumber yang kedua adalah dengan melakukan pinjaman ke lembaga keuangan. Namun, ada kekurangan dari kita melakukan pinjaman ke lembaga keuangan. Tentu saja dari resikonya yang mungkin terlalu tinggi bagi kita yang baru saja akan merintis atau menjalankan sebuah usaha. Kemudian, sumber yang ketiga adalah dengan membuat proposal usaha. Dengan membuat proposal usaha, kita dapat menawarkan untuk menjalankan usaha bersama dengan pihak lain sebagai investor pada usaha kita. Jika kita bekerja sama dengan pihak lain ataupun investor yang kita ajak untuk kerjasama, tentu saja nanti akan ada kesepakatan atau sistem bagi hasil dari keuntungan yang nanti akan didapatkan. Hal ini pasti lebih menguntungkan dibandingkan kita memperoleh sumber permodalan dari pinjaman lembaga keuangan. Karena dengan kerjasama dengan investor, tentu saja resikonya akan tergolong rendah, di mana jika kita terdapat kerugian, pastinya nanti akan ditanggung bersama dengan pihak investor. Ataupun jika nanti ada keuntungan dari hasil usaha kita tentulah akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bagi hasil yang telah ditetapkan. Nah, setelah kita memahami maksud maupun tujuan dari pembuatan penyusunan proposal usaha, maka selanjutnya kita bisa mempelajari pengertian apa sih itu proposal usaha. Pengertian proposal usaha adalah permohonan yang dibuat secara tertulis dan memiliki tujuan untuk memberikan sebuah penawaran untuk melakukan usaha bersama dengan sponsor yang dituju. Proposal usaha terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah proposal secara langsung dan yang kedua adalah proposal tidak langsung. Proposal langsung adalah proposal yang dibuat pada umumnya. Proposal tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengajak vendor yang lain untuk bergabung bersama usaha kita dan saling memberikan kontribusi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Proposal jenis ini umumnya mengharapkan terjadinya balas jasa dan sebuah simbiosis yang saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Kemudian yang kedua, proposal tidak langsung adalah salah satu istilah marketing yang digunakan untuk memasarkan produk atau jasa dari usaha yang kita jalankan. Sebagai contoh dari proposal tidak langsung adalah brosur yang secara cuma-cuma kita bagikan kepada orang lain. Brosur tersebut memiliki fungsi untuk memperkenalkan usaha kita kepada orang tanpa harus mengharapkan balas jasa sama sekali, sehingga dinamakan proposal tidak langsung. Lalu selanjutnya adalah sistematika proposal. Dalam sistematika proposal ada 4 hal. Yang pertama adalah cover, lalu yang kedua adalah bab 1 pendahuluan, lalu yang ketiga adalah bab 2 pembahasan, dan yang keempat adalah bab 3 penutup. Bagian pertama adalah cover. Cover harus dibuat dengan semenarik mungkin karena cover ini adalah bagian yang nanti akan pertama kali dilihat oleh investor. Cover harus terlihat meyakinkan sehingga kita terlihat sebagai pelaku usaha yang memang serius menjalani bidang usaha yang kita jalankan. Lalu bagian yang kedua adalah bab 1 pendahuluan. Dalam bab 1 pendahuluan terdiri dari yang pertama adalah A. Latar belakang, lalu yang kedua B. Visi misi, dan yang ketiga adalah C. Tujuan. Lalu selanjutnya adalah bab 2 pembahasan, meliputi A. Data perusahaan, B. Biodata pemilik, C. Jenis produk, D. Aspek pemasaran, E. Bahan baku dan proses produksi, F. Analisis SWOT, G. Perhitungan harga jual, H. Perhitungan BEP, I. Persediaan stok produk, dan J. Menghitung laba rugi untuk kemudian dapat dihitung ROI-nya.
Dan yang terakhir adalah bab 3 penutup. Dalam bagian ini, kita perlu menuliskan kalimat yang sopan untuk menutup proposal usaha yang kita susun ini. Sehingga harapannya investor akan memiliki kesan yang baik terhadap proposal yang sedang kita ajukan. Selanjutnya, simaklah video berikut ini. Berikut adalah video tutorial pembuatan proposal usaha. Simaklah dengan cermat supaya kalian nanti dapat membuat proposal usaha yang menarik dan yang dapat meyakinkan calon investornya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan bosan untuk belajar bersama di channel Belajar Menyenangkan bersama Ai, Ahmad, dan Iin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal usaha ya, untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Tapi proposal usaha ini bisa kita pakai loh untuk kegiatan kita ketika ingin memulai suatu usaha. Ya, kita lihat apa sih itu proposal? Ya, isinya bagaimana dan bagaimana cara membuatnya. Yuk kita mulai belajar. Ya, sudah siap ya teman-teman? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah isi proposal usaha. Ya, di sini ada cover, bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 pembahasan, lalu bab 3 penutup. Nah, ini saya buat secara simple ya, proposal usaha yang biasa dipakai untuk kalangan siswa dalam praktek produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, nah teman-teman kalau ingin dipakai buat usaha yang nyata atau usaha sendiri, teman-teman bisa tambahkan lagi biar lebih komplit gitu ya. Ya, tambahkan item-itemnya lagi, oke? Ya, kita mulai ya. Di sini ada cover, ada bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, visi misi, dan tujuan. Lalu pembahasan di sini juga berisi penjelasan mengenai data perusahaan, biodata pemilik, jenis produk, aspek pemasaran, bahan baku dan proses produksi. Lalu ada penjelasan analisis SWOT, ya, ada perhitungan harga jual, ada perhitungan BEP, persediaan stok produk, dan menghitung laba atau rugi. Lalu yang ketiga berisi penutup. Ya, ini adalah isi proposal usaha ya, teman-teman. Lanjut kita bahas satu persatu ya. Yang pertama cover. Nah, di sini cover diusahakan untuk dibuat secara semenarik mungkin ya. Jadi teman-teman usahakan untuk membuat cover proposal semenarik mungkin, yaitu bisa dengan menambahkan template, gambar, dan font yang padu-padan ya. Jadi terlihat serasi dan menarik. Nah, semakin bagus cover, maka akan semakin memperlihatkan bahwa Anda atau teman-teman kelompok usaha Anda serius menekuni usaha ini ya. Jadi bikin covernya jangan asal-asalan. Nah, karena ini merupakan suatu penampilan pertama gitu ya. Materi selanjutnya yaitu bab 1 ya, kita bahas tuntas nih. Bab 1 pendahuluan, isinya apa ya? Ada latar belakang, visi misi, dan tujuan. Nah, kita lihat di sini latar belakang ya, teman-teman bisa isi atau bisa ceritakan di latar belakang ini bagaimana latar belakangnya mendirikan usaha.
Ya, jadi di latar belakang ini teman-teman bercerita ya, asal muasal mendirikan usaha dan jelaskan alasannya. Ya, mengapa sampai membuat proposal usaha tersebut ya, dan mengapa memilih usaha tersebut. Ya, kita masuk ke materi bab 2 ya teman-teman. Nah, bab 2 ini berisi pembahasan tentang proposal usaha. Ya, yang pertama ada data perusahaan. Data perusahaan ini berisi nama perusahaan, bidang usaha, produk, dan alamat perusahaannya yang lengkap. Ya, ini adalah data perusahaan. Lalu apalagi yang B, ada biodata pemilik. Nah, untuk biodata pemilik ini teman-teman bisa isi dengan 1. Nama pemilik, 2. Jabatan, 3. Tempat tanggal lahir, dan 4. Alamat rumah. Ya, ini untuk biodata pemilik. Lalu yang C, jenis produk. Jenis produk di sini teman-teman bisa isi tentang penjelasan produk secara rinci. Ya, jenis produknya apa yang teman-teman ingin jual atau yang ingin diusahakan itu apa. Ya, jenis produknya seperti apa, teman-teman bisa bercerita dan menjelaskannya secara rinci di proposal usaha tersebut ya. Ya, selanjutnya yang D yaitu aspek pemasaran. Nah, aspek pemasaran di sini teman-teman bisa isi dengan data segmen pasar, target pasar, strategi pemasaran, media promosi, dan alat promosi. Ya, jadi di sini ada beberapa item yang harus teman-teman ceritakan atau teman-teman maksudnya tuliskan secara rinci. Misalnya segmen pasarnya apa, target pasarnya bagaimana, lalu strategi pemasaran yang dipakai itu seperti apa, media promosinya apakah pakai iklan, reklame, atau lalu alat promosinya seperti apa. Ya, di sini di aspek pemasaran ini teman-teman membahas tuntas dengan cara pemasarannya seperti apa. Ya, lalu yang E, bahan baku dan proses produksi. Nah, di sini teman-teman bisa isi dengan penjelasan mengenai bahan baku yang dipakai ya untuk memproduksi produk tersebut. Bahan-bahannya apa? Semua harus dijelaskan dari A sampai Z ya. Harus lengkap dan harus rinci. Lalu sertakan pula langkah-langkah proses produksinya ya, dari bahan baku, prosesnya, lalu tercipta produk jadi ya. Jadi teman-teman di sini selain bahan bakunya ditulis secara rinci, proses produksinya juga dijelaskan, bisa melalui flowchart, gambar, atau bisa melalui tulisan dengan menuliskan langkah-langkahnya saja. Jelas ya teman-teman? Ya, lanjut ke materi berikutnya. Nah, yang F yaitu analisis SWOT. Nah, SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threat ya. Di sini teman-teman menjelaskan kelebihan produk yang akan dijual. Ya, dijelaskan kelebihannya apa dari cita rasanya, pelayanan, kemasan, varian, harga, atau kualitasnya. Jadi kelebihan atau kekuatan dari produk teman-teman itu dijelaskan secara rinci ya. Lalu yang kedua ada weakness ya. Di sini kekurangan dan kelemahan produk. Ya, di sini teman-teman juga bisa jelaskan. Misalnya nih, produk ini tidak tahan lama ya. Dan produk ini hanya dikonsumsi oleh orang tertentu gitu. Yang ketiga yaitu
itu teman-teman juga harus menjelaskan peluang kesempatan untuk bisa sukses menjadi pengusaha produk tersebut. Ya, jadi peluangnya atau kesempatannya itu harus dijelaskan. Nah, contohnya apa peluang usahanya? Misalnya nih, banyaknya penduduk yang menyukai produk tersebut, lalu modal pembuatan usaha yang relatif kecil, terus masih sedikit penjual yang menjual produk tersebut, sehingga itu dijadikan sebuah peluang usaha buat teman-teman. Lalu yang terakhir yaitu ancaman ya atau pesaing ya. Di sini teman-teman juga menjelaskan resiko yang akan didapat dalam menjalankan usaha tersebut ya. Teman-teman juga harus bisa menjelaskannya seperti itu. Selanjutnya yang G, di sini ada perhitungan harga jual. Nah, ini pasti sudah bisa dong ya cara menghitung harga jual. Nah, sangat mudah sekali untuk menghitung harga jual, yaitu harga produksi ditambah dengan laba yang diinginkan. Jadi seluruh biaya produksi kita total, lalu kita tambahkan dengan laba yang kita inginkan. Yang kita inginkan bisa dalam bentuk persentasi atau bisa dalam bentuk langsung rupiah. Seperti itu ya teman-teman. Ya, selanjutnya perhitungan BEP ya, break even point. Nah, ini penjelasannya kita ketahui dulu nih, apa sih BEP itu ya, break even point. Break even point adalah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Ya, ini adalah pengertian dari BEP atau break even point. Nah, gimana cara ngitungnya? Di sini untuk menghitung BEP itu ada dua rumus. Yang pertama, rumus unit, dan yang kedua, rumus rupiah atau nominal. Ya, berikut rumus untuk menghitung BEP. Ya, rumus yang pertama ini untuk perhitungan BEP menggunakan unit hasilnya. Lalu yang kedua ini untuk perhitungan BEP yang hasilnya adalah berbentuk rupiah ya atau nominal mata uang ya. Kita langsung saja ke contoh soal biar lebih jelasnya. Ya, berikut adalah contoh perhitungan BEP. Ya, Pak Ruslan memiliki sebuah toko sepeda dengan ketentuan sebagai berikut. Biaya tetap sebesar 5 juta rupiah. Lalu biaya variabel sebesar 200.000 rupiah. Dan harga jual barang per unit sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, di sini instruksinya teman-teman, hitunglah BEP unit dan BEP rupiah. Ya, yuk kita jawab. Nah, di sini BEP unit yaitu biaya tetap harga per unit dibagi harga per unit dibagi biaya variabel per unit. Nah, jadi untuk nilainya BEP sama dengan 5 juta rupiah dibagi buka kurung 1.500.000 dikurang 200.000 rupiah. Ya, hasilnya adalah 3,84. Ya, hasil dari perhitungan BEP-nya yaitu 3,84.
ya dibulatkan menjadi 4 unit ya. Dengan demikian Pak Ruslan dapat mengalami balik modal jika bisa menjual 4 unit sepeda dalam 1 bulan dan akan mendapatkan keuntungan jika Pak Ruslan bisa menjual lebih dari 4 unit. Ya, itu adalah jawaban BEP per unit. Berikut adalah jawaban BEP rupiah ya. Di sini rumusnya biaya tetap dibagi dengan buka kurung kontribusi margin per unit dibagi harga per unit ya. Nah, kita hitung kontribusi margin per unitnya itu Rp1.500.000 dikurangi Rp200.000 lalu dibagi dengan harga per unit ya Rp1.500.000. Nah, pembagiannya hasilnya adalah 0,9. Nah, ini sebenarnya bukan 0,9 ya, 0,8999. Lalu saya bulatkan menjadi 0,9. Nah, untuk BEP-nya 5 juta dibagi 0,9 tersebut dan hasilnya adalah Rp5.600.000. Nah, dengan demikian Pak Ruslan dapat mencapai BEP ketika angka penjualannya mencapai Rp5.600.000. Nah, jika melewati angka tersebut, maka sudah balik modal dan bisa menghitung keuntungannya. Jelas ya teman-teman untuk perhitungan BEP-nya. Sangat mudah bukan? Pastinya dong. Ya, lanjut materi berikutnya. Tentang persediaan stok produk. Nah, persediaan stok produk ini menjelaskan ketersediaan stok produk yang ada atau yang ready untuk dijual. Nah, teman-teman di sini jelaskan stok produk yang ada di teman-teman itu berapa ya. Dijelaskan di dalam proposal usaha. Lalu yang terakhir di bab 2 yaitu menghitung laba atau rugi ya. Menghitung laba atau rugi, tahap perhitungannya ini di sini saya jabarkan ada 4 ya. Sebenarnya untuk laba kotor itu teman-teman bisa hitung penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan. Nah, tapi teman-teman harus tahu dulu nih penjualan bersih itu perhitungannya bagaimana. Lalu harga pokok penjualan itu perhitungannya bagaimana. Nah, oleh sebab itu di sini saya jelaskan juga, saya tulis juga rumus perhitungan harga pokok penjualan. Jadi kita hitung dulu harga pokok penjualan yaitu persediaan awal dikurang persediaan bersih dan persediaan akhir. Ya, tadi adalah hasil perhitungan harga pokok penjualan ya. Untuk mencari penjualan bersih, teman-teman bisa juga lihat rumusnya. Di sini saya lampirkan. Lalu untuk laba bersih itu perhitungannya laba kotor dikurangi dengan beban usaha. Ya, jadi untuk menghitung laba atau rugi itu teman-teman bisa lihat ya, di sini ada 4 langkah-langkahnya. Ya. Selanjutnya yang bab 3 yaitu penutup. Nah, untuk penutup ini tulislah kata atau kalimat sopan sebagai penutup proposal usaha ya yang telah Anda buat. Jadi di sini penutup ini tulis kalimat yang sopan ya. Seperti itu. Oke, selesai. Terima kasih teman-teman sudah belajar di channel Belajar Menyenangkan bersama Ahmad dan Iin ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya.
Nah, untuk contoh proposal usahanya nanti saya akan lampirkan di deskripsi ya. Teman-teman bisa download untuk melihat contohnya. Oke, ya salam sehat selalu dan tetap semangat untuk belajarnya ya. Dan oh iya, jangan lupa nih untuk terus mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi. Dengan cara apa? Subscribe, like, dan share. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, jumpa lagi dengan saya, Edu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi produk kreatif dan kewirausahaan pada KD 3.3, memahami hak atas kekayaan intelektual dengan materi pokok yaitu hak atas kekayaan intelektual atau disingkat HAKI. Tujuan mempelajari tentang hak atas kekayaan intelektual ini adalah kita mampu menjelaskan pengertian hak atas kekayaan intelektual, mampu memahami manfaatnya, dan mengimplementasikan dalam dunia usaha maupun dalam dunia sehari-hari secara teliti dan mandiri. Oke, kita mulai ya. Pada masa sekarang, seorang wirausaha harus mengetahui hak atas kekayaan intelektual. Karena jika wirausaha membuat sebuah karya atau cipta, maka hasil karya atau cipta tersebut harus dipatenkan agar memiliki nilai penghargaan dari yang kita buat atau kita hasilkan. Sekecil apapun karya yang kita buat, tetap merupakan hasil kekayaan intelektual yang harus dihargai dan dinilai dengan baik. Pengertian hak atas kekayaan intelektual atau HAKI atau hak kekayaan intelektual disingkat HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HAKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR. Adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai HAKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Berdasarkan konsep ini, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HAKI. Tujuan pemberian perlindungan hukum itu untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat berkarya dan mencipta. Menurut Jill McHugh dan Andre Stewart, kekayaan intelektual merupakan peristilahan umum untuk hak atau kumpulan hak yang dilindungi oleh hukum atas usaha atau upaya dari seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan sesuatu yang bernilai. Dengan kata lain, lebih dikhususkan untuk perlindungan atas investasi ekonomi dari seseorang atau beberapa orang yang mempunyai daya cipta. Hak atas kekayaan intelektual memiliki dua sifat, yaitu yang pertama, hak atas kekayaan intelektual memiliki jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila jangka waktunya sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Akan tetapi, ada juga HAKI atau hak kekayaan intelektual yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Contohnya adalah hak merek. Yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. Artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Pemilik hak bisa mengajukan tuntutan jika mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Tak hanya itu saja, pemilik HAKI memperoleh hak monopoli. Ia berhak melarang orang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Hak atas kekayaan intelektual penting untuk diketahui dan diterapkan selain untuk melindungi hak ekonomis milik pencipta karya, terdapat manfaat lain dari penerapan HAKI. Manfaat dari HAKI juga sekaligus sebagai tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum kepada pencipta, juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Kedua, mencegah adanya kemungkinan pelanggaran HAKI milik orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi dan juga memperluas pangsa pasar, khususnya dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Hal ini mungkin timbul karena adanya HAKI akan memberikan motivasi kepada para pencipta
industri, dan masyarakat luas untuk dapat berkarya dan berinovasi, serta mendapatkan apresiasi dari ciptaannya tersebut. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri, dan juga usaha di kawasan Indonesia. Setiap hak yang termasuk kekayaan intelektual memiliki konsep yang bernama konsep hak atas kekayaan intelektual atau haki. Berikut ini merupakan konsep haki. Pertama, haki memiliki kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau undang-undang dan wewenang menurut hukum. Kedua, kekayaan hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang. Ketiga, kekayaan intelektual yaitu kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia atau karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dihasilkan atas kemampuan intelektual pemikiran, daya cipta, dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu, dan biaya untuk memperoleh produk baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Selain konsep, hakim mempunyai prinsip. Prinsip haki berlandaskan pada kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat. Berdasarkan sistem tersebut, hakim mempunyai beberapa prinsip, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prinsip keadilan, yaitu berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya. Kedua, prinsip budaya. Prinsip kebudayaan yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Ketiga, prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Artinya, hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan suatu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Yang keempat, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Berbagai karya intelektual memiliki dasar-dasar tersendiri. Berikut ini merupakan dasar dari haki untuk karya intelektual, yaitu 1. Hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis, atau penerapan praktis suatu ide. 2. Mengandung nilai ekonomis. Oleh karena itu, dianggap suatu aset komersial. Berdasarkan WIPO atau World Intellectual Property Organization, yaitu Badan Hak Kekayaan Intelektual Dunia, menyatakan bahwa hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta atau copyright dan hak kekayaan industri atau industrial property right. Penjelasan dari kedua hak kekayaan intelektual tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hak cipta. Pengertian hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat hak cipta, yang pertama, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Kedua, hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Bila dialihkan harus tertulis, atau bisa dinotaris, atau bisa di bawah tangan. Yang ketiga, hak cipta tidak dapat disita, kecuali jika diperoleh secara melawan hukum. Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta, yang pertama adalah hak eksklusif. Hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. Sementara, orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Kedua, hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang mendapat manfaat ekonomi atas ciptaannya, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku, misal seni, rekaman, siaran, yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hasil ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta atau Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2020 adalah karya cipta dalam 3 bidang, yaitu hak cipta ilmu pengetahuan, hak cipta komputer,
dan hak cipta sastra yang mencakup 1. Buku, program komputer, pamflet, layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. 3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4. Musik atau lagu dengan atau tanpa teks. 5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. 6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, kolase, seni patung, dan seni terapan. 7. Arsitektur. 8. Peta. 9. Seni batik. 10. Terjemahan, bunga rampai, tafsir, saduran, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Hak kekayaan intelektual yang kedua adalah hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri atau industrial property right adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri meliputi, yang pertama, hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Contoh hak paten di sini adalah Aeronautika yang diciptakan oleh Bapak B.J. Habibie, alat pemindai oleh Warsito. Yang kedua, hak merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Contohnya adalah yang berupa gambar misalnya logo Apple, Nike, logo sayap pada Honda, dan lain-lain. Yang ketiga, hak varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman atau PVT atau hak pemulia tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT atau memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan, mencakup benih, stek, anakan, atau jaringan biakan, dan material yang dipanen mencakup bunga potong, buah, potongan daun, dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Contoh dari hak varietas tanaman tersebut seperti bunga lipstik suka, bunga Hoya kusnoto, yang ditemukan oleh peneliti atau pemulia Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI Bogor, yaitu Ibu Sri Rahayu. Keempat, rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Contohnya adalah resep rahasia dari minuman Coca-Cola. Yang kelima, desain industri. Desain industri, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Contohnya, bentuk botol pada minuman fermentasi, terus konfigurasi pada telepon Android, dan lain-lain. Yang keenam, desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor, yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Contohnya adalah papan sirkuit motherboard pada komputer. Ada lagi contohnya yaitu chips dan lain-lain. Yang ketujuh, indikasi geografi. Indikasi geografi merupakan tanda yang menunjukkan asal-muasal suatu barang. Biasanya hal ini dilihat dari faktor geografis seperti faktor alam dan faktor manusia yang memberikan ciri kualitas tertentu. Contoh indikasi geografis di sini adalah kopi Arabica Java Sindoro Sumbing
yang asli dari Jawa Tengah. Terus ada lagi kopi Arabica Gayo yang berasal dari Aceh. Ada lagi teknik mengukir mebel dari Jepara, dan lain-lain. Nah, itulah pembahasan kita kali ini mengenai hak atas kekayaan intelektual. Mudah-mudahan dengan memahami materi tersebut dapat mendorong kita untuk terus berkarya dan memunculkan kreativitas. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Hai, jumpa lagi dengan saya, Edu. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya tentang hak atas kekayaan intelektual. Ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu dasar hukum haki di Indonesia dan haki internasional, syarat-syarat suatu penemuan yang dapat dipatenkan, prosedur pengajuan permohonan haki, kelengkapan syarat dalam pengajuan haki, invensi yang tidak dapat dipatenkan, juga aturan pembayaran dan pemeliharaan paten. Oke, kita mulai ya. Dasar hukum haki diberikan baik di Indonesia maupun dunia internasional. Berikut ini adalah dasar hukum haki dengan perjanjian internasional. Yang pertama, Paris Convention tahun 1883 mengenai desain industri, merek dagang, paten, model utilitas. Yang kedua, Berne Convention tahun 1886 mengenai hak cipta. Yang ketiga, Universal Copyright Convention tahun 1952 di bawah naungan UNESCO mengenai hak cipta. Yang keempat, Geneva Convention tahun 1971 mengenai hak cipta. Sedangkan yang kelima, Perjanjian TRIPS tahun 1994 mengenai regulasi kekayaan intelektual negara-negara anggota WTO. Sedangkan di Indonesia, dasar hukum haki terdapat pada yang pertama, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Sedangkan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Sedangkan yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Tidak semua hasil penemuan dapat dipatenkan. Suatu karya yang dapat dipatenkan harus memenuhi beberapa persyaratan secara substantif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat baru, yaitu hasil karya intelektual yang belum pernah dipublikasikan di media apapun. Adapun langkah yang harus segera diurus agar memperoleh hak paten dengan mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan, akan memperoleh tanggal penerimaan. Jika karya intelektual dipublikasikan sebelum memperoleh tanggal penerimaan, maka permohonan bisa gagal. Kedua, bersifat inventif, yaitu prinsip memperoleh paten haki bersifat inventif, atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Paten hanya diberikan pada karya intelektual dari orang yang ahli di bidangnya. Yang ketiga, bersifat aplikatif. Maksudnya adalah hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dapat juga diartikan memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Hasil penemuan yang digunakan oleh masyarakat luas mengindikasikan bahwa penemuannya berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Karya intelektual memiliki syarat konsisten atau tidak mudah berubah-ubah. Syarat mengajukan permohonan hak paten haki, karya intelektual tersebut harus benar-benar terbarukan, artinya belum pernah ada yang mengajukan sebelumnya. Untuk mengetahui apakah sebuah karya merupakan terbarukan atau tidak, maka dapat dicek pada dokumen paten di database DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan kantor paten luar negeri. Setelah dilakukan penelusuran dan dapat diyakini bahwa invensi yang akan dipatenkan masih mengandung kebaruan, maka langkah selanjutnya adalah membuat spesifikasi paten sebagai berikut. Yang pertama, judul invensi. Berisi latar belakang invensi yang merangkai teknologi yang ada sebelumnya, serta masalah yang terdapat pada teknologi tersebut yang coba ditanggulangi oleh invensi. Kedua, uraian singkat invensi, yang menerangkan secara ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung dalam menyusun invensi. Ketiga, uraian lengkap invensi,
yang menerangkan mengenai bagaimana cara melaksanakan invensi. Keempat, gambar teknik, jika diperlukan untuk menerangkan invensi secara lebih jelas. Yang kelima, uraian singkat gambar, yaitu untuk menerangkan mengenai gambar teknik yang disertakan. Yang keenam, abstrak, yaitu ringkasan mengenai invensi dalam 1 atau 2 paragraf. Yang ketujuh, klaim, yang memberikan batasan mengenai fitur-fitur apa saja yang dinyatakan sebagai baru dan inventif oleh sang inventor, sehingga layak mendapatkan hak paten. Persyaratan lain berupa persyaratan formalitas yang dapat dilengkapi 3 bulan sejak tanggal penerimaan, dan dapat 2 kali diperpanjang, masing-masing untuk 2 dan 1 bulan. Persyaratan formalitas tersebut adalah, yang pertama, surat pernyataan hak, yang merupakan pernyataan permohonan paten bahwa ia memang memiliki hak untuk mengajukan permohonan paten tersebut. Yang kedua, surat pengalihan hak, yang merupakan bukti pengalihan hak dari inventor kepada pemohon paten, jika inventor dan pemohon bukan orang yang sama. Ketiga, surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa. Yang keempat, fotokopi KTP atau identitas pemohon, jika pemohon adalah perorangan. Yang kelima, foto akta pendirian badan hukum yang telah dilegalisir, jika pemohon adalah badan hukum. Yang keenam, fotokopi NPWP badan hukum, jika pemohon adalah badan hukum. Sedangkan yang ketujuh, fotokopi KTP atau identitas orang yang bertindak atas nama pemohon badan hukum, untuk menandatangani surat pernyataan dan surat kuasa. Apabila syarat di atas sudah lengkap, inventor tinggal menunggu hasil dari DJKI. Pengumuman akan dipublikasikan secara umum setelah 18 bulan dari hasil pengajuan. Invensi tidak dapat dipatenkan apabila mengandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Misal invensi yang kegunaannya secara spesifik adalah untuk memakai narkoba. Yang kedua, berupa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Misalnya metode operasi sesar, metode kemoterapi. Yang ketiga, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Sehingga, rumus matematika sehebat apapun tidak bisa dipatenkan oleh siapapun. Yang keempat, semua makhluk hidup, kecuali jasad renik, serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Setelah paten sudah didapat, maka langkah selanjutnya adalah pemeliharaan paten. Pemeliharaan paten merupakan biaya tahunan yang wajib dibayarkan oleh pemegang paten sampai dengan tahun terakhir masa perlindungan. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan tidak membayar, maka paten dinyatakan dihapus. Komponen biaya paten terdiri atas biaya dasar dan biaya per klaim. Biaya tahunan paten termasuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang dipungut sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019 tentang jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Aturan pembayaran pemeliharaan paten untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 bulan sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan, meliputi biaya tahunan yang dihitung sejak tanggal permohonan sampai dengan tahun diberi paten, ditambah biaya tahunan 1 tahun berikutnya. Pembayaran pemeliharaan paten untuk tahun selanjutnya dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya. Contohnya, jika paten diberi pada tanggal 2 Januari 2020, maka setiap tanggal 2 Januari, pemohon paten harus membayar biaya pemeliharaan hingga masa perlindungan paten berakhir. Nah, itulah pembahasan kita kali ini mengenai hak atas kekayaan intelektual. Mudah-mudahan dengan memahami materi tersebut, dapat mendorong kita untuk terus berkarya dan memunculkan kreativitas. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.